Ini indukan yang sudah saya sortir rekan-rekan. Contohnya kita bisa lihat dari ukuran kakinya. Ini ukuran kakinya besar rekan-rekan, bobot badannya bagus, dan bulunya juga bagus rekan-rekan. Ini adalah jenis indukan ayam silangan Merawang rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam peternak Indonesia, salam saudara ternak. Oke rekan-rekan, di video ini saya ingin menjawab pertanyaan dari rekan kita di video sebelumnya yang menanyakan minta sarannya untuk diberikan informasi ataupun contoh kandang-kandang yang harus kita siapkan agar kita bisa beternak ayam kampung secara mandiri dan mudah untuk kita lakukan rekan-rekan. Jadi di video ini saya akan jelaskan semuanya rekan-rekan. Jadi saya akan jelaskan dari awal rekan-rekan. Untuk yang pertama, apabila kita sudah menggunakan sistem peternakan secara mandiri dan indukan kita sudah punya lebih dari 10 ekor, maka rekan-rekan kita harus memiliki mesin penetas. Karena ini akan meningkatkan dan memaksimalkan produksi dari telur indukan kita rekan-rekan. Setelah masa dari mesin penetas, yang perlu kita siapkan yang pertama adalah kandang box untuk DOC rekan-rekan. Kandang box ini kita bisa gunakan kita gunakan dari triplek rekan-rekan. Untuk lantainya kita harus menggunakan kawat kayak gini rekan-rekan. Ini kawat yang model kecil rekan-rekan. Itu gunanya agar yang pertama itu DOC itu kan kalau masih kecil kakinya itu lemah, agar dia itu enggak selangkangan rekan-rekan. Karena ini akan menyebabkan kecacatan. Biasanya orang gunakan kertas koran ataupun kardus karton yang lainnya rekan-rekan. Lebih baik saya sarankan menggunakan kawat kayak gitu rekan-rekan yang ukuran kecil. Itu kotorannya pun jatuh ke bawah dan tidak menyebabkan penyakit kepada DOC kita rekan-rekan. Setelah kita gunakan box seperti ini rekan-rekan, di umur ke 2 minggu rekan-rekan sudah bisa kita pindahkan ke kandang yang lebih besar rekan-rekan. Dan kawatnya pun kita bedakan dan ukuran kawat bawahnya untuk yang lebih besar rekan-rekan. Ini saya kasih contoh untuk kawat bawahnya terlebih dahulu. Jadi kawat bawahnya ukuran yang lebih besar dari yang tadi rekan-rekan. Ini kalau nggak salah ukuran 1/3, 1/4 rekan-rekan. Nah, ini tinggal pemakaian lampunya tinggal pada malam hari saja rekan-rekan. Jadi dari pagi nggak perlu lagi kita pakai lampu. Untuk kandangnya bisa kita gunakan kayak gini rekan-rekan. Kita bisa lihat. Ini kandang triplek juga kiri belakangnya. Cuma depan dan kiri kanannya saya sudah menggunakan kawat rekan-rekan. Kawat kayak gini, ini kalau malam saja saya gunakan penutup ini biar udara dinginnya nggak terlalu masuk rekan-rekan. Kenapa saya gunakan kawat rekan-rekan untuk kiri kanan depannya? Karena ini agar sirkulasi udaranya lebih bagus rekan-rekan. Karena DOC yang lebih umur dari 2 minggu sudah membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik rekan-rekan dan lebih banyak. Setelah dari masa 2 minggu, setelah masa dari kandang umur 2 minggu, kita pindah ke kandang umur yang 1 bulan rekan-rekan. Jadi kalau anakan ayam kita sudah umur 1 bulan, saya sarankan menggunakan kandang yang kayak gini rekan-rekan. Ini kandangnya, lantainya bukan menggunakan kawat lagi rekan-rekan, sudah menggunakan kayu reng rekan-rekan. Rekan-rekan bisa aplikasikan menggunakan kayu reng kayak gimana. Kalau saya kemarin gunakan papan cor rekan-rekan, jadi saya belah
ukuran 3 cm baru saya pasangkan. Ini lebih menghemat biaya dan memudahkan kotoran ayamnya agar tidak nyangkut di bawahnya rekan-rekan, agar langsung jatuh ke bawah. Penggunaan yang kayak gini lebih memaksimalkan pertumbuhan ayam kita rekan-rekan, karena ayam kita nggak banyak gerak dan untuk kerjaannya cuma makan dan minum rekan-rekan, tidak menghabiskan banyak tenaga, dan kita pun dalam membersihkannya sangat mudah rekan-rekan. Kita cuma bersihkan 2 minggu sekali, ataupun udah umur dari 2,5 bulan ke atas tinggal kita bersihkan 1 minggu sekali rekan-rekan. Ini bisa kita gunakan sampai umur 3 bulan ataupun sampai panen rekan-rekan, tergantung masa panen yang ingin kita terapkan rekan-rekan. Apabila kita sudah menggunakan kayak gini, kandang kayak gini, kalau kita mau cetak indukan, kita sortir terlebih dahulu rekan-rekan ke kandang umbaran. Setelah kita masukkan ke kandang umbaran kayak gini rekan-rekan, kita bisa melakukan penyortiran mana indukan yang akan kita pilih dan mana yang untuk kita panen. Jadi disinilah titik awal kita dalam memilih indukan. Indukan yang kita pilih harus memiliki bobot di kisaran 1,7 kilo ke atas rekan-rekan. Untuk bobot betinanya 1,7 kilo. Dan kita bisa lihat postur dari ukuran kaki dan bentuk tubuhnya rekan-rekan. Ukuran kaki kita pilih yang bagus itu warna kuning, dan bobot badan yang bagus rekan-rekan ataupun yang montok rekan-rekan. Setelah kita melakukan penyortiran rekan-rekan dari kandang kayak gini, kita pindahkan ke kandang tersendiri. Kalau saya balikkan lagi ke kandang box, cuman di sini kandangnya lebih besar, ukuran 1,5 meter kali 80 cm rekan-rekan. Ini indukan yang sudah saya sortir rekan-rekan, contohnya. Kita bisa lihat dari ukuran kakinya. Ini ukuran kakinya besar rekan-rekan, bobot badannya bagus, dan bulunya juga bagus rekan-rekan. Ini adalah jenis indukan ayam silangan merawang rekan-rekan. Kenapa saya pilih indukan silangan merawang? Karena ukuran dari indukan ini bisa sampai 2 kilo rekan-rekan, mungkin bisa lebih. Jadi ini adalah prospek awal yang harus kita terapkan apabila kita ingin mencetak DOC yang super rekan-rekan. Untuk pejantannya juga sudah saya pisahkan rekan-rekan. Jadi untuk pejantan yang ini saya sudah sortir juga. Ini contoh pejantannya. Ini ada 2 ekor rekan-rekan. Pejantannya pejantan super semua nih. Ukurannya. Ini baru ukuran pejantan itu umurnya harus melebihi betina rekan-rekan. Jadi kalau betinanya sudah nyampe umur 3,5 bulan, kalau bisa pejantannya di umur ke 4,5 bulan rekan-rekan. Jadi beda 1 bulan. Karena untuk memperbagus ataupun jangan sampai kita melakukan perkawinan sedarah rekan-rekan. Kita bisa lihat calon indukan kita. Ini agak gelap rekan-rekan karena mulai sore hari. Oke rekan-rekan, setelah dari kandang ini kita sortir dan kita pisahkan, kita memasuki kandang indukan rekan-rekan. Untuk kandang indukan saya juga terapkan menggunakan kandang umbaran. Kenapa saya gunakan kandang umbaran? Karena untuk menggunakan kandang baterai rekan-rekan, kita harus memiliki ilmu perkawinan secara gimana ya, IB rekan-rekan, secara IB ataupun secara enggak alami. Jadi kita melakukan proses penyuntikan rekan-rekan. Kalau saya belum memahaminya dan belum mengetahuinya, dan untuk melakukan itu juga kita harus memiliki waktu rekan-rekan. Kita harus tahu gimana waktu untuk penyuntikannya dan kapan, dan untuk
melakukannya itu juga memerlukan waktu yang banyak rekan-rekan. Apabila kita punya, kalau saya ini 60 indukan, jadi kita tuh pagi itu minimal kita harus mengawinkannya 20 ekor indukan rekan-rekan. Saya nggak punya waktu untuk mengawinkannya, jadi saya pilih menggunakan kandang umbaran. Kalau kandang umbaran, kita ini menggunakan perkawinan secara alami. Saya menerapkan untuk satu blok itu satu indukan, satu pejantan, dan maksimal 6 ekor betina rekan-rekan. Apabila kita mau menerapkan menggunakan 2 ekor pejantan dan betinanya, bisa kita isi di angka 12 ekor rekan-rekan. Dan kandangnya pun harus kita sesuaikan model kayak gini rekan-rekan. Ukurannya lebih besar agar ayam kita nggak terlalu sumpek dan nggak terlalu sempit rekan-rekan. Banyak sekali di komentar video saya yang menanyakan di mana sih tempat bertelurnya. Jadi rekan-rekan, saya menggunakan tempat yang di ujung sana rekan-rekan untuk tempat bertelurnya. Cuma saya gunakan bataku dan asbes rekan-rekan. Dan bertelurnya pun juga di tanah saja, tidak saya isi di atas, karena terkadang kalau kita menggunakan tempat bertelur yang di atas, yang ukuran mungkin di atas sepinggang, kebanyakan indukan ayam kita akan bertengger di situ dan kotorannya pun akan di situ rekan-rekan. Itu akan menambah pekerjaan kita dan menyebabkan kalau kita nggak tahu itu amoniaknya rekan-rekan. Jadi menurut saya kurang bagus apabila kita menggunakan tempat kayak gitu. Jadi saya gunakan tempat bertelur yang kayak gini saja rekan-rekan. Karena ini alhamdulillah sampai sekarang tingkat produksinya lumayan bagus rekan-rekan. Dan dalam metode pembersihan kita nggak perlu sering-sering dan nggak perlu banyak waktu rekan-rekan. Untuk pembersihan kandang indukan ini saya cuma terapkan paling cepat itu 1 minggu sekali, dan alasnya saya cuma nggak gunakan sekam padi ataupun serbuk kayu rekan-rekan. Saya cuma gunakan pasir biasa, pasir rumahan, pasir yang untuk orang bikin rumah. Saya tebar rekan-rekan, lama-lama akan kering dan pasirnya untuk kotorannya pun nggak berserakan atau nggak becek rekan-rekan, asalkan kandang kita nggak basah rekan-rekan. Jadi ini yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan, ilmu dalam beternakan secara mandiri, dan kita bisa terapkan tanpa memerlukan waktu yang lama dalam pengurusannya rekan-rekan. Ini semua ini bisa kita urus paling lama itu setengah jam selesai rekan-rekan, asalkan pakannya sudah kita bikin rekan-rekan. Kalau saya bikin pakan di hari Sabtu atau Minggu, jadi sudah bisa kita gunakan untuk seminggu pakannya, dan minggu ke depan baru kita bikin lagi. Untuk pemberian pakannya saya cuma aplikasikan 2 kali sehari rekan-rekan, pagi dan sore hari. Apabila rekan-rekan ingin melakukan pemberian pakan dengan pakan yang lain atau pakan jadi, silahkan diterapkan. Kalau saya menerapkan dengan pakan yang saya aduk sendiri. Saya bukan buat sendiri, saya gunakan bahannya untuk pakan indukan, konsentrat, tepung jagung, dan polar gandum ditambah azola kalau saya rekan-rekan. Jadi pun untuk kandang indukan ini, untuk jangan lupa kita harus siapkan tempat untuk dia tidur rekan-rekan, tengger kayu kayak gitu. Jadi wajib itu kita siapkan untuk tempat dia tidur agar dia tidak tidur di tanah rekan-rekan. Karena apabila indukan ayam kita tidur di tanah, itu akan menyebabkan takutnya amoniak yang di pasir atau di tanah kotorannya nempel di tubuhnya rekan-rekan, karena dan akan mengakibatkan ayam kita sakit rekan-rekan. Kalau dia tidur bertengger kayak gini, dia nggak akan kena amoniak karena tidurnya itu selalu di atas rekan-rekan. Oke rekan-rekan,
sampai di sini ilmu yang saya bisa bagikan dan pengalaman yang saya bisa bagikan kepada rekan-rekan. Apabila ada yang ingin bertanya ataupun komentar, saran, silakan di komentar, bisa kita bahas sama-sama untuk kepentingan kita bersama-sama rekan-rekan. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Terima kasih. Salam saudara ternak.